UKM Morigo yang beralamat di Kelurahan Pengkasih Oleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang merupakan UKM yang bergerak di bidang olahan makanan dan minuman yang berbahan dasar sorghum dan kelor yang berdiri sejak tahun 2020. Saat ini terus berkembang dan dapat membuka pasar lokal nasional maupun internasional, khusus pasar lokal di Labuan Bajo, yakni Kado Bajo, Komodo Gift, Bandara Labuan Bajo, La Moringa, Labuan Bajo, di Kota Kupang yakni di Dekaranasda, La Moringa, Resto Kelapa, Gerai, Kantor Gubernur. Khusus pasar nasional dan internasional dibuka di Sentro Supermarket Timur Leste dan telah di launching pada tanggal 23 Oktober 2022 ke Australia. Sebentar lagi masuk pasar Paris, Perancis. Morige mempunyai visi yakni menjadikan sorghum dan kelor sebagai produk berdaya saing tinggi dan menjadi konsumsi dunia. Dengan produk Morige kiranya dapat mendorong produktivitas petani sorghum dan kelor di NTT, membuka lapangan kerja, serta mendukung pemerintah dalam mengurangi jumlah angka stunting di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Kota Kupang di mana Morige berada. Morige kini memiliki beberapa varian: Morige sorghum cookies kacang mente, Morige kacang mente panggang, Morige cookies coklat mente, Morige keripik sorghum, Morige stick kelor, Morige serbuk halus, Morige cookies kelor, dan Morige tea. Sementara dikembangkan berbagai varian baru dalam rangka mendukung program pemerintah terkait penanganan stunting. UKM Morige ikut terlibat dalam kegiatan PMD PMT dengan menyalurkan teh celup kelor, serbuk kelor, dan biskuit sorghum sejak bulan Juni 2022. Morige sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam rangka promosi produk, peningkatan kapasitas dan kualitas produk, pengadaan rumah produk, dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia guna menjangkau layanan masyarakat NTT pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Morige kini memiliki tenaga kerja 11 orang yang terdiri dari siswa SMA dan para mahasiswa yang bekerja usai jam belajar atau jam kuliah. Setelah melengkapi beberapa regulasi terkait keberadaan Morige, kini Morige memasuki tahap membangun jejaring kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas produk, juga pembinaan dan pengembangan kelompok-kelompok binaan, peningkatan skill sumber daya manusia, juga mencari jalan baru dalam rangka pengadaan rumah produksi yang representatif, serta promosi produksi ke berbagai dinas instansi jawatan di provinsi maupun daerah, baik dalam negeri maupun di luar negeri, baik negeri maupun swasta. Senin 14 November 2022 pada pukul 16.15, Morige bersama Global Two diundang dalam jumpa informal dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang Ibu Lucie Marlinda Funai Pelokila di Rujak Sekda Kota Kupang, dihadiri mitra binaan Bank NTT KCK Ebufu. Berikut ini liputan khusus Global Two dalam live report di YouTube Global Two Indo Media. Lagunya Monijo, terus lomba kata berkait antar unsur pelaksana tiap dinas dan dansa ya dansa. Nah, untuk setelah ini kota akan kunjungan lagi ke Posyandu yang mengalami stuntingnya tinggi. Nah, kemarin yang ke kunjungan ke UMKM katanya ini makanan yang untuk mengatasi stunting. Nah, itu potong hati langsung, daripada beta beli telur, beli ini kacang hijau, mending ini makanan yang sudah siap untuk anak-anak mau makan, jadi tidak perlu olah lah. Jadi kemarin kan beta pesan. Terus nanti Sabtu dalam ini Minggu kotong kasih makan orang dalam gangguan jiwa. Jadi orang-orang gila yang ada di pinggir jalan, kotong berikan makan. Makan nasi kotak. Nasi kotak itu kotong biasa pesannya di dapur Kupang. Terkait stunting tadi juga Mama, apa namanya pemberdayaan misalnya di dinas pendidikan, apakah memang pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota ini apakah juga berkolaborasi bersinergi dengan dinas pendidikan kota sehingga intervensi apa namanya pemenuhan kebutuhan gizi melalui produk-produk ini juga lebih mudah diarahkan ke setiap sekolah begitu? Ya. Apakah juga nanti dipikirkan itu? Ya,
Jadi begini, kita yang ada di Dharma Wanita Persatuan ini di Kota Kupang itu adalah istri-istri yang pejabat eselon 2, termasuk istri kadis. Nah tadi ngomong tentang Dharma Wanita di Dinas Pendidikan, itu adalah Dharma Wanita unsur pelaksana. Nah itu yang nanti mereka punya program sendiri lagi. Contohnya yang sekarang kemarin jadi ketua panitia itu kan Ibu Grace Jamil Yusuf. Nah suaminya kan kadis pendidikan. Nah itu mereka punya tugas. Nah kemarin itu waktu rapat saya sudah ingatkan bahwa setiap dinas, baik dinas koperasi, pariwisata, pendidikan, di setiap halaman mereka tuh harus ditanam tanaman-tanaman hortikultura seperti lombok, terong, tomat, segala macam yang bisa membantu. Nah itu tugas dari ibu. Sedangkan ketua ini ada tingkat kota penggabungan semua dinas badan bagian. Nah itu tuh yang kota program tuh yang akan berkunjung ke setiap posyandu yang tingkat stuntingnya tinggi. Siap. Ya. Ibu Gladys, kami juga mendapat informasi bahwa Bupati Rotendao juga memesan produk Morige untuk mengatasi stunting di Rotendao. Coba Ibu jelaskan sedikit. Kalau yang di Rote yang 1000 bungkus itu memang lewat Dekranasda per bulan. Tapi sudah selesai mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan itu yang bulan pertama saya dapatnya di Rote, bulan kedua Dekranasda kan yang ini, bulan kedua di mana? Pokoknya yang bulan terakhir Alor ada, Rote Alor, yang bulan terakhir yang di Labuan Bajo itu yang 1000 piece. Nah, Ibu, ini kan kebutuhan di dalam negeri daerah kita juga masih sangat butuh. Kita punya jumlah stunting yang tinggi. Permintaan untuk memenuhi kuota di Paris misalnya, ini kan mau ke Paris lagi dan juga Australia dan lain. Apakah itu juga tidak mempengaruhi dalam menyiapkan stok buat kita di daerah ini, Bu? Oh, enggak. Kalau stok masih bisa. Karena untuk tenaga kerja di rumah kan pemberdayaan. Jadi bukan pegawai tetap, tetapi pemberdayaan. Jadi siapa saja mahasiswa, siapa saja yang mau kerja bisa masuk. Oke, bisa. Kan juga ada dari bagaimana dengan Bank NTT begitu. Adik kan dari Bank NTT, peran Bank NTT di sini terkait ini ada dari Dharma Wanita Persatuan Kota dan juga bahkan lewat Ibu ini. Apa peran Bank NTT terkait dengan Morige? Baik, jadi kalau peran Bank NTT di sini, Bank NTT hadir menjadi pendamping dari produk Morige di sini. Produk Morige masuk dalam salah satu UMKM binaan KCK, kantor cabang khusus ya, kantor cabang khusus Bank NTT. Jadi Morige ini masuk dalam desa binaan. Jadi situ desa binaan dibina dari kemasan, pemasaran. Waktu sini setiap ada event Bank NTT dilibatkan juga UMKM Morige. Selama ini berjalan dengan lancar. Termasuk kegiatan dari DWP kemarin, ulang tahun DWP yang ke-23 kemarin dilibatkan juga produk Morige. Ini setiap event di akademi dari Bank NTT terkhusus kantor cabang khusus dilibatkan. Oke, baik. Mama, ke depan Mama, ini kan produk sudah ada. Ke depan ini dalam rangka kerjasama dengan Morige, apa harapan Mama untuk UMKM ini terkait mendukung program pemerintah ke depan terkait produk mereka, tetapi juga upaya-upaya yang lebih berkembang lagi untuk bersama-sama dengan pemerintah kita untuk mengatasi menurunkan angka stunting yang tinggi. Jadi saya ini kenal Ibu Grace waktu ada offline ya, ada wawancara antara Pak Dialak tuh, itu antara binaannya Bank NTT sama camat dan lurah. Di situ kan saya nonton di YouTube. Nah, di situ beta hati langsung tertarik. Beta kepingin kenal ini ibu. Nah, karena apa? Selama ini kan orang hanya kenal marungga itu. Biasa orang Kupangnya marungga. Tapi bahasa Indonesia kan daun kelor. Itu hanya dikelola secara sederhana. Tetapi dikelola dibuat kemasan yang lebih lagi untuk mengatasi stunting itu ya ini yang menyentuh. Karena kita kunjungan ke setiap posyandu itu lebih banyak anak-anak itu makan sayur
daun kelor itu direbus saja tanpa ada tambahan-tambahan makanan tambahan. Nah, dengan hadirnya UMKM binaannya Bank NTT yang punya kemasannya sangat bagus dengan produk jualnya yang tinggi, itu yang membuat kita pemerintah tuh tertarik bagaimana kita memberikan bantuan langsung. Jadi makanan ini langsung dimakan. Jadi bisa juga disimpan sampai beberapa, kan ada expirednya. Nah, bisa disimpan sampai 3 bulan. Tapi kalau sayur marungga, kalau makan hari itu habis, semua tes panasan, jadi poracon, menyebar kemana-mana. Nah, ini yang sangat bagus, membuat kami dari pemerintah tuh tertarik, sehingga nanti kami akan sampaikan juga di pemerintah kota bahwa untuk mengatasi stunting di Kota Kupang, apalagi Kota Kupang itu 1.500 stunting paling tertinggi. Nah, itu dengan cara memberikan marungga, moringe sekarang. Moringe dengan produk yang sudah ada seperti cookies, teh, ubin, stick dan lain-lain. Dan tadi cucu saya juga saya sudah kasih suka sekali sampai yang anak saya yang sorghum tadi. Kan tadi kan saya buka, saya makan, wah enak sekali. Nah, ini untuk menyangkut sorghum juga pasti tahun ini nih pasti di Kota Kupang stoknya akan banyak. Karena Bapak penjabat itu sudah buka sekitar 10 atau 20 hektar untuk penanaman sorghum. Jadi ada 2 jenis, yang sorghum putih sama sorghum merah. Nah, saya tidak tahu dari UMKM itu memakai sorghum yang putih atau sorghum yang merah. Dua-dua, sorghum putih, merah dan ungu. Iya. Mana yang ada itu yang dipakai. Tapi dia tidak, walaupun dia varietasnya berbeda, tapi dia tidak mengurangi nilai kadar gizinya. Varietas yang berbeda. Hanya tingkat kelekatan itu yang kadang-kadang kalau yang putih kelekatannya, kalau kotong campur ini ada bahan tambahan, dia tidak begitu lengket. Tetapi kalau yang merah atau ungu dia pegang. Dia lengket sekali. Kayak beras merah. Nah, iya, itu tuh yang bagus untuk diolah. Jadi biasanya orang bilang bipang dan stick dan lain-lain. Dan ini juga kalau sudah masuk di tiap sekolah ini luar biasa. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk dipunya jajanannya yang sehat ya, jangan jajanan yang sonesiat. Nah, dengan ini kita dukung. Terima kasih ya untuk Bu Grace yang sudah hadir di tengah Kota Kupang yang mendukung pemerintah atas binaan daripada Bank NTT. Nah, kami tetap dukung. Terima kasih untuk bincang-bincangnya Mama. Kiranya program Dharma Wanita Persatuan Kota juga semakin eksis Mama untuk saudara-saudara kita yang stunting ini dan Kota Kupang makin lebih baik. Shalom.